Assalamualaikum, selamat datang di channel Sachi Resto. Sebelumnya Sachi Resto mau mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, selamat hari raya Idul Fitri. Nah teman-teman, di video kali ini Sachi Resto mau bikin kue kering. Walaupun Idul Fitrinya udah lewat, misalnya teman-teman masih kepengen nyemil nastar yang udah kehabisan di rumah, bisa lihat cara bikinnya di channel Sachi Resto ya. Nah ini aku mau bikin nastar. Berhubung aku nggak terlalu suka selai nanas, jadi ini aku bikinnya nastar yang isi coklat. Teman-teman kalau mau divariasiin isiannya juga nggak apa-apa, atau mau ikutin isian coklat kayak aku gini juga boleh. Ada kok nanti cara bikinnya. Oke, sebelumnya di subscribe dulu dan nyalakan tombol notifikasinya ya teman-teman. Sekarang kita ke proses pembuatannya. Sekarang kita siapkan wadah untuk bikin selai coklatnya. Lalu kita masukkan 80 gram margarin. Teman-teman boleh di mix dengan butter atau full butter, itu lebih enak. Kalau ini aku pakai margarin. Margarinnya bebas merek apa aja ya. Lalu 90 gram gula halus. Gulanya yang halus ya teman-teman, karena kalau bukan gula halus nanti nggak enak teksturnya, dia kayak ada butiran-butiran gulanya gitu. Nah ini teman-teman kalau nggak ada mixer bisa pakai whisker. Cuma di sini kalau aku mau cepet ya, jadi aku pakai mixer aja. Di mixer dengan kecepatan sedang, kecepatan 3 kalau di mixer aku kayak gini. Kita mixer sampai dia creamy, sampai lembut, sampai teksturnya kayak cream buttercream gitu ya teman-teman. Mixernya ini sekitar 5 sampai 10 menit aja. Kalau udah, lalu kita masukin 40 gram tepung terigu. Lalu 40 gram coklat bubuk. Coklat bubuknya aku saranin yang enak ya teman-teman, seperti Van Houten itu nggak apa-apa, atau yang enak merek lainnya juga nggak apa-apa. Lalu 2 sendok makan susu cair. Susu cairnya boleh UHT, boleh juga kental manis yang dicairkan. Nah ini kita mixer lagi atau kita aduk lagi sampai kecampur aja. Ini sebentar aja ya teman-teman ngocoknya, pokoknya sampai dia benar-benar kecampur rata dan nanti dia bisa dibentuk sampai nggak terlalu kali sih, cuma bisa dibentuk gitu. Nah kayak gini, ini udah bisa ya aku bentuk bulat-bulat kayak gini. Untuk berat per bola-bola coklatnya ini aku pakai 1 sampai 3 gram. Nanti teman-teman sesuai selera aja ya. Ini juga aku kira-kira sekitar 2 gram, 2,5 gram. Ini kita bulet-buletin sampai semuanya jadi bulat-bulat ya, jadi bola-bola coklat. Dan coklat ini bukan hanya untuk isian nastar teman-teman, bisa juga untuk isian roti, untuk isian bomboloni, itu enak juga. Jadi serbaguna ya, kalau misalnya nggak habis bisa disimpan dulu di kulkas, nanti kalau perlu tinggal tambahin susu. Misalnya ditaruh di kulkas kan agak beku, nanti tambahin susu, aduk-aduk, bisa dipakai lagi. Nah kayak gini kita bulet-buletin semuanya sampai semuanya jadi kayak gini gitu. Nah ini siap kita pakai untuk isian nastar kita deh. Sekarang ini kita sisihkan dulu coklat-coklat ini, aku sisihkan dulu. Setelah itu kita bikin kulit nastarnya. Nah sekarang kita siap untuk membuat kulit nastarnya ya. Pertama ini aku masukin 75 gram margarin. Ini aku mau mix ya teman-teman, jadi butter dan margarin. Nah ini aku pakai merek Anchor. Jadi aku lebih banyak butter biar lebih wangi teman-teman.
Nah, ini ada 100 gram butter, jadi totalnya 175 gram untuk mentega-mentegaannya. Teman-teman boleh margarin semua, boleh butter semua, atau boleh mix kayak aku gini ya. Nah, kalau udah kayak gini udah kecampur ya. Dan ini jangan lupa suhu ruang ya teman-teman, jangan yang dari kulkas. Lalu aku masukin 30 gram gula halus atau gula yang di blender juga nggak apa-apa ya teman-teman. Setelah itu aku mixer lagi, tapi mixernya jangan lama-lama banget. Cukup hanya sampai tercampur aja, tercampur rata. Kalau udah aku masukin 1 butir kuning telur. Di mixer lagi sebentar. Sebentar aja sampai kecampur rata aja. Kalau udah kayak gini, aku masukin tepung maizena. Tepung maizena ini sedikit aja ya teman-teman, hanya 20 gram. Dan ini opsional, teman-teman boleh pakai atau enggak. Jadi ini aku pakai 20 gram tepung maizena, lalu tepung terigunya 230 gram. Nah teman-teman kalau misalnya nggak mau pakai maizena, jadi tepung terigunya pakainya 250 gram ya. Dan yang paling bagus tepung terigu yang dipakai itu adalah yang protein rendah, atau kalau untuk mereknya yang kunci biru teman-teman. Cuma kalau nggak ada kunci biru nggak apa-apa, pakai yang serbaguna segitiga biru. Lalu aku masukin susu 20 gram susu bubuk. Kalau susu bubuk bebas ya, boleh merek Denkau, Indomilk, pokoknya yang bubuk putih. Ini tadi kan aku bertahap ya, masukin tepung terigunya bertahap. Nah ini udah masuk semua, tinggal kita aduk, tinggal kita mixer, atau yang nggak ada mixer bisa pakai tangan. Pokoknya dikumpul-kumpulin di adon sampai kalis, sampai nggak nempel-nempel. Ini sebentar aja. Nah kayak gini sampai bisa dibentuk kayak gini teman-teman ya. Jadi kalau untuk berat per nastarnya ini, kulitnya aku pakai di 6 sampai 7 gram. Nah, 7 gram ya. 7. Cuma 6 juga nggak apa-apa. Kita bentuk, kita bulet-buletin. Lalu digepeng-gepengin. Terus masukin bola-bola coklat yang tadi udah kita buat. Kayak gini. Ditutup sampai rapet, jangan ada yang keluar-keluar coklatnya. Kayak gitu, lalu dibuletin lagi, dicantikin buletannya ya teman-teman. Nah kayak gini. Dan ini aku seperti biasa, aku bikin yang tanpa oven teman-teman. Jadi yang nggak ada oven, nggak usah kecil hati, kita tetap bisa bikin kue kering, tenang aja. Jadi ini aku pakai apa tuh, dandang ya, pakai untuk yang panci kukus tuh. Aku pakai itunya, aku lapisin sama baking paper. Udah taruh situ aja. Nanti kita panggangnya pakai panci biasa deh. Nah, ini kita lakukan sampai semuanya habis ya. Sampai semua kulit nastarnya udah keisi coklat, udah bulet-bulet semuanya. Kayak gini. Pokoknya ikutin caranya, ikutin bahannya. Insya Allah anti gagal. Nah, udah jadi kayak gini semua.
Saran aku, ini nastar-nastarnya kita masukin ke kulkas dulu ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya udah dimasukin kulkas sekitar 15 menit, kayak gini, ini bisa kita panggang. Dan ini sisa coklat yang tadi kita bikin, ada sisanya, ini aku simpen di Tupperware aja atau di kantong plastik juga nggak apa-apa, pokoknya ditutup sampai rapet. Terus kita masukin ke kulkas juga. Nah, yang ini tinggal kita panggang deh. Oh iya lupa, kenapa mesti ditaruh kulkas? Ini tipsnya agar dia nanti pas dipanggang nggak melebar ya teman-teman. Nah ini udah aku siapin panci kukus seperti biasa yang nggak diisi air. Dan ini udah aku panasin dengan api kecil sekitar 20 menitan. Tuh apinya kayak gitu, kecil aja, api yang paling kecil. Atau disesuaikan dengan kompor teman-teman masing-masing ya. Nah kayak gini, tinggal kita masukin nih satu persatu. Maksudnya bukan satu persatu kuenya, tapi satu persatu loyangnya ya. Loyang dadakan. Nah kayak gini tinggal kita tutup. Ini belum dioles sama telur ya. Ini kita tutup, kita tunggu sampai 35 menit. Sambil nunggu sampai nastarnya ini mateng, ini kita siapin 1 butir telur. Yang paling bagus itu telur omega ya teman-teman. Jadi biar dia kuning, biar dia orange gitu. Cuma kalau telur biasa juga nggak apa-apa. Nah ini perbandingannya 1 kuning telur kita tambahin 2 sendok makan minyak goreng. Kalau misalnya untuk jualan boleh juga nih teman-teman. Jadi kayak gini, telurnya udah kecampur sama minyak lalu tetesin pewarna kuning telur atau pewarna kuning, pewarna orange juga nggak apa-apa, biar nanti pas diolesin warnanya itu nyala teman-teman. Lebih bagus lagi pakai telur omega. Ini kita aduk sampai rata. Nanti tinggal kita siap oles-olesin. Kita olesinnya pakai olesan silikon aja ya. Nah ini setelah 35 menit udah mateng, kita olesin satu-satu, kita olesinnya ya. Dan teman-teman tipsnya juga untuk ngolesin kuning telurnya ini tunggu sampai dia dingin ya, sampai dia suhu ruang baru diolesin. Kita olesin satu-satu. Nah terus biar warnanya makin bagus, kalau ini kan aku untuk konsumsi sendiri nih teman-teman, jadi aku nggak pakai telur omega dan aku nggak pakai pewarna juga, jadi alami banget dari telur itu aja. Teman-teman boleh pakai telur omega atau pakai pewarna ya. Ini kita olesin satu-satu. Nah lebih bagus lagi, lebih cantik lagi, olesinnya 2 kali teman-teman. Jadi kalau ini semua udah keoles, teman-teman inget-inget tadi urutannya dari yang mana yang pertama. Nanti kalau udah semua keoles, balik lagi ke yang pertama diolesin lagi gitu teman-teman. Ya. Kalau bisa pakai kuas yang kecil, biar dia nggak melebar kemana-mana, biar nggak tumpah-tumpahan ya kuning telurnya. Nah ini kalau misalnya udah diolesin yang kedua kalinya, semuanya udah diolesin, ini kita panggang lagi dengan api kecil sekitar 15 menit lagi, atau disesuaikan nanti dicek-cek ya teman-teman, jangan sampai bawahnya itu gosong. Nah ini dia udah jadi nastar kita, walaupun kita nggak ada oven atau yang ovennya lagi rusak, tetap kita bisa bikin kue kering kayak gini. Enak banget, pas banget ya untuk cemilan. Mau di Idul Fitri atau enggak, kita punya cemilan kayak gini kan enak ya teman-teman. Nah ini dengan resep yang aku bikin 250 gram tepung, jadinya lumayan banyak, 1,5 toples kayak gini. Tuh jadi juga cantik ya, dan bawahnya itu enggak gosong, jadi pas banget. Isiannya coklat. Teman-teman kalau mau isiannya selain nanas atau sesuai selera isiannya itu boleh banget ya. Boleh pakai choco chip atau coki-coki juga enak banget. Atau mau ikutin yang kayak cara aku bikin juga boleh banget. Nah ini aku liatin dulu teksturnya. Ini renyah,
renyah banget dan lumer di mulut pastinya. Itu nastar yang enak tuh yang lumer di mulut ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu videonya. Jangan lupa di subscribe, dan kalau suka sama videonya boleh di like. Jangan lupa selalu saksikan video-video resep-resep online lainnya dari Sachi Resto. Teman-teman kalau mau request resep, boleh ya, tulis aja di kolom komentar. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.